satu bisnis MLM itu sesuai dengan syariah, salah di antara parameternya adalah ada barang yang dijual. Jadi bukan kamuflase, tapi memang ada. Kemudian yang kedua, setiap downline atau upline dia tidak serta-merta dapat, tetapi ada poin yang harus didapatkan. Nah itu kan di HNI ada sistemnya gitu. Nah itu kira-kira beberapa rambu-rambu di fatwa DSN. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau saya sederhanakan sih, sebagai seorang member misalnya, kalau ia dapat fee, maka itu berlaku ketentuan akad sewa jasa. Jadi karena dia berhasil merekrut, jadi misal dia menjual, berarti kan dapat margin, berarti berlaku seluruh ketentuan jual beli. Kalau dia mendapatkan fee, berarti dia atas jasa skillnya. Kalau dia dapat melampaui sekian, maka yang dia dapat adalah reward, maka akadnya adalah ju'ala. Sebagaimana dalam surat Yusuf, qalu nabjidu suwa al-malik wa liman ja'a bihi ba'ir wa ana bihi sa'im. Nah, jadi tiga kombinasi ini, misalnya akad ju'ala, ya, akad jual, dan akad wakalah bil ujrah, akad ijarah, itu dikombinasi. Dan itu tidak ada hubungannya dengan dua akad dalam satu akad, karena kalau kita mengacu kepada standar syariah internasional IOP di Bahrain, dua akad dalam satu akad itu dilarang bukan kombinasinya, bukan menggabungnya, tetapi jika itu dilakukan sebagai rekayasa untuk melakukan tindakan ilegal, tindakan manipulasi, tindakan transaksi yang terlarang. Nah, jadi bukan kombinasinya. Coba kita bedah satu-satu hadisnya. Karena ada 3 hadis yang berkenaan dengan dua akad dalam satu akad. Yang pertama adalah naha Rasulullah SAW an bai'ataini bi bai'ah. Yang kedua adalah naha Rasulullah SAW an safqataini bi safqah. Dan yang ketiga la yahillu salafun wa bai'un. Kita mulai dengan yang pertama. Nah, Rasulullah SAW an safqataini bi safqah. Rasulullah melarang 2 transaksi dalam satu transaksi. Yang kedua, nah Rasulullah SAW an bai'ataini bi bai'ah. 2 jual beli dalam satu jual beli. Yang ketiga, la yahillu salafun wa bai'un. Tidak boleh menggabungkan utang piutang dengan jual beli. Redaksinya begitu, pesannya seperti itu. Kalau 3 redaksi hadis ini dipahami secara tekstual apa adanya, memang akan mengambil kesimpulan bahwa seluruh produk yang dikombinasi berbasis 2, 3, 4, 5 akad nggak boleh. Ya berarti memang asuransi nggak boleh, pegadaian syariah nggak boleh, bank syariah nggak boleh, jual beli counter HP di lapangan dengan syarat ada jaminan garansi juga nggak boleh, karena setiap ada kombinasi. Nah, tapi sesungguhnya kalau kita melihat maqasid, latar belakang, target di belakang hadis ini termasuk merujuk kepada otoritas fatwa internasional, maka sesungguhnya yang dimaksud bukan kombinasinya, tetapi motifnya, targetnya. Kalau kombinasi itu sebagai strategi bisnis, tidak ada manipulasi untuk melakukan transaksi pinjaman berbunga, maka diperkenankan. Nah, salah satu contoh kalau mengkombinasi untuk rekayasa, misalnya saya dengan Pak Husni. Jadi saya bilang, Pak Husni, saya pinjamin uang 1 juta, nggak apa-apa, nggak usah ada bunganya, tetapi saya minta motornya saya pakai seminggu ya. Nah, baru itu. Jadi bukan di penggabungannya. Jadi saya ngomong ke Pak Husni nggak ada ribanya, tapi buktinya saya pakai motornya pakai syarat. Nah baru itu namanya 2 akad dalam satu akad yang dilarang. Tapi kalau 2, 3, 4, 5 akad digabung jadi satu untuk memenuhi aspek bisnis nggak apa-apa. Di asuransi 3 akad, pegadaian syariah 3 akad, produk pembiayaan motor, rumah dengan skema murabahah juga melibatkan 2 akad. Jadi sebenarnya bukan kombinasinya, dia rekayasa apa tidak. Kalau ada rekayasa dilarang, tidak ada rekayasa berarti tidak dilarang. Demikian.